Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait bacawa pres Anies yang tak kunjung diumumkan. Ya, ini kata Pak pengamat ya. Biar jadi misteri, ternyata begini strategi koalisi. Ya, koalisi perubahan yang tak kunjung umumkan cawapres Anies. Ya, bisa jadi ini sesuai yang disampaikan oleh Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, yang melihat ini ya kemungkinan ada strategi dari koalisi perubahan yang mencoba untuk mengulur waktu ya, dengan harapan tidak segera dibaca ya, salah satunya oleh lawan politik terutama. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin menilai Demokrat yang dipertanyakan tentang keseriusannya mendukung Anies Baswedan karena belum kunjung deklarasi karena masih menunggu momentum yang tepat. Dalam pertemuannya bersama Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono AHY menegaskan akan menggerakkan mesin partai demi kemenangan koalisi perubahan. Namun deklarasi Anies Baswedan dan cawapres penampilnya tampaknya tidak akan diumumkan secara bersamaan. Saya melihatnya bisa jadi cawapresnya dikosongkan dulu agar tak bisa dibaca oleh lawan. Biar bisa jadi misteri, biar bisa jadi rahasia dulu, biar tidak dibaca langkah-langkah politik koalisi perubahan itu, ujar Ujang Komarudin pada Senin. Menurutnya lawan politik bisa memanfaatkan kelemahan jika nama cawapres diumumkan bersama dengan deklarasi Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan. Terlebih jika AHY yang akan diumumkan menjadi pendamping Anies menjadi cawapres. Kalau nama cawapresnya langsung muncul dipaketkan Anies AHY akan dibully, akan dihabisi juga oleh relawan lawan politik. Kemungkinan besar tidak dulu diumumkan cawapresnya untuk menghindari terbacanya strategi politik koalisi perubahan lanjutnya. Peluang AHY menjadi cawapres Anies dinilai masih memerlukan perbincangan yang mendalam dengan PKS sebagai salah satu partai pengusung. Jika pertemuan Surya Paloh dan AHY di markas Demokrat dijadikan acuan AHY mendampingi Anies, maka hal itu dianggap belum sah karena tidak melibatkan PKS di dalamnya. Pertemuan Surya Paloh dengan AHY waktu lalu belum dengan PKS. Jadi kalau cawapresnya AHY belum mengerucut juga. Kalau sudah 3 partai bertemu baru ada arah seperti itu. Kalau masih 2 arah antara Surya Paloh dengan AHY, Nasdem dengan Demokrat, saya kira masih belum cawapresnya mengarah ke AHY pungkasnya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan analisis dari Ujang Komarudin dari IPR Indonesian Political Review yang melihat hingga saat ini ya masih terkesan ya ada tarik ulur ya, dan tidak disegerakannya ya pengumuman siapa bacawa pres yang akan diusung oleh koalisi perubahan ya, termasuk juga yang akan digandeng oleh Anies ya dalam kontestasi Pilpres 2024. Ujang menilai ya ini kemungkinan ya akan menjadi strategi biar rahasia gitu ya, biar misteri, yang ini kalau segera dideklarasikan ya, segera dideklarasikan kemungkinan akan akan bisa menjadi target serangan dari lawan politik Anies Baswedan. Dan ini bisa sah-sah saja ya, sah-sah saja analisis dari Ujang Komarudin terkait ya hingga saat ini bacawa pres itu masih disimpan oleh Anies ya maupun oleh koalisi perubahan ya. Jadi saat ini kalau kita melihat konstelasi politik memang memanas ya jelang pendaftaran yang mungkin beberapa bulan, tetapi dengan berbagai kejadian politik dan juga manuver politik masing-masing partai maupun calon yang digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres ini tidak akan lama lagi gitu ya, terkesan cepat. Dan ternyata juga itu yang menjadikan hingga saat ini Anies Baswedan termasuk dari koalisi perubahan
belum juga mendeklarasikan siapa yang akan dijadikan ya bacawa pres. Nah, ini memang penting untuk menjadi apa namanya acuan ya. Tapi kalau kita melihat memang ya bacawa pres itu dalam kinerja realnya di lapangan memang jarang terlihat. Tetapi kalau apa namanya praktek ya realisasi ketika presiden itu berhalangan ya, tentu saja wapres itu bisa menyodok ya, menggantikan presiden yang berhalangan. Nah, apakah mungkin gitu ya? Apakah mungkin jika segera diumumkan ya bacawa pres Anies itu akan menjadi ya apa namanya target serangan ya, bully dari lawan politik Koalisi Perubahan dan Anies itu sendiri? Ya bisa tidak. Karena saat ini yang namanya serangan, bully, penjagalan ya, itu sudah hal yang jamak dilakukan oleh lawan politik Anies. Sedari awal Anies itu dideklarasikan oleh Nasdem sebagai baca pres ya, dan termasuk baca pres pertama yang benar-benar resmi ya untuk maju dalam kontestasi pilpres. Yang lain memang belum ada dalam tanda kutip apa namanya keberanian yang real ya, karena masih melihat kanan kiri ya peluang ya, karena kita ketahui biaya pilpres ini yang begitu mahal, dan kalaupun kalah itu akan menjadi kekalahan yang sangat signifikan ya, termasuk juga modal yang begitu besar. Dan tentu saja biaya yang membiayai pemilu itu tidak mau dalam hal ini kalah dalam hal perjudian dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, sedari awal penjagalan itu sudah terjadi. Sedari Anies itu dideklarasikan oleh Nasdem, dan itu menjadi hal yang biasa dalam kontestasi Pilpres. Penjagalan Anies di berbagai daerah terjadi ya, dan hal yang menjadi langganan adalah misalnya penolakan ketika Anies itu bersafari, penolakan segelintir orang, tapi setelah itu disambut dengan antusiasme warga ribuan orang gitu ya. Pun juga yang menjadi langganan ketika penjagalan Anies itu terjadi, rata-rata demo penolakan Anies di daerah ya, itu adalah demo bayaran ya. Ada juga yang sudah buka kartu dibayar dengan 100.000. Jadi inilah kotornya politik ya, money politik yang kadang tidak bisa ya coba untuk dirubah dan menjadi kebiasaan ya perpolitikan kita yang menghalalkan segala cara. Dan saat ini dengan apa namanya keterbukaan ya informasi lawan politik Anies ya, termasuk saat ini yang di luar Koalisi Perubahan sudah pasti sudah bisa membaca siapa yang akan bakal digandeng oleh Anies gitu ya. Itu dilihat dari intensitas pertemuan Anies ya, yang lebih intens dengan AHY, dan pemberitaan juga masif ya. Kalau kita melihat kembali lagi ya, syarat calon yang akan diusung oleh Anies ya, syaratnya memang mempunyai ya nanti bisa salah satunya menyatukan koalisi ya, perubahan ya, termasuk juga mempunyai kapasitas untuk menang ya, capacity to win, dan yang paling akhir tentu saja mempunyai chemistry ya. Jadi chemistry yang dibangun selama ini lebih banyak ke arah AHY, dan itu pasti sudah dibaca oleh lawan politik Anies ya. Jadi ketika diumumkan cepat ya ataupun nanti di akhir-akhir ya jelang pendaftaran baca pres di Pilpres 2024 ya, bisa jadi itu hal yang sudah bisa ditebak gitu ya, siapa yang akan digandeng oleh Anies. Kalau kita melihat pemberitaan dan juga konstelasi politik Koalisi Perubahan cuma ada dua ya, kalau tidak AHY ataupun calon yang mempunyai kapasitas untuk memenangkan, yaitu Khofifah. Jadi Khofifah itu mempunyai basis masa Jawa Timur dan juga NU ya.
Jadi ketika kita berbicara ya ceruk pasar yang paling luar biasa, yaitu ceruk pasar suara di Jawa Timur, termasuk basis NU yang bisa didorong untuk memberikan suara signifikan untuk pemenangan Pilpres, yaitu dari masa NU yang luar biasa banyak gitu ya. Dan saat ini ya yang menjadi persoalan adalah Anies belum pernah bertemu dengan Khofifah gitu ya. Dan yang paling menjadi syarat tentu saja adalah chemistry. Nah, chemistry ini penting ya. Dengan belum ketemunya Anies dengan Khofifah untuk menyamakan keinginan ya, kemudian pikiran ya. Dan kalau kita melihat kapasitas to govern ya, kapasitas untuk menyatukan koalisi dan kapasitas untuk memenangkan, Khofifah juga memiliki gitu ya. Tapi kita ketahui Khofifah di Jawa Timur gitu ya, di Surabaya, harus kalaupun nanti dijadikan sebagai alternatif pilihan cawapres ya, Anies harus bolak-balik ke Surabaya, Jawa Timur. Ini tentu saja memerlukan waktu, di samping kesibukan Anies sekarang yang luar biasa. Jadi meskipun sudah non-job sebagai ex-gubernur DKI Jakarta, bukan berarti Anies itu pengangguran politik, tetapi justru malah lebih sibuk ya. Satu, sibuk tentang untuk safari politik yang itu antusiasme warga ya, sangat ditunggu-tunggu ya, penerimaan, kemudian juga dukungan dan partisipasi warga di daerah untuk menunggu didatangi Anies juga sangat luar biasa. Nah, kemudian di saat ini ya, yang paling intens untuk menjalin kedekatan tentu saja dengan AHY. Dia datang dengan pernah menghadiri ya, ataupun sama-sama hadir di konser Dewa, kemudian juga acara-acara lain yang itu ya, publik pasti melihat ya, kedekatan dengan Anies dengan AHY itu lebih bisa diartikan ya, lebih lengket dan lebih cocok ya, meskipun ya kita ketahui kolam AHY dengan Anies itu sama, yaitu pemilih Jawa Timur ya, pemilih Jawa Barat ya, DKI dan seterusnya, yang kadang dalam hal pemenangan ya itu juga harus berpikir ya, wilayah yang lain yang harus perlu untuk dipikirkan adalah Jawa Timur. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah AHY itu ya bisa menjadi faktor ya kemenangan ya, ataupun perenggu suara di Jawa Timur. Nah, ini menjadi pertanyaan karena kolam AHY dan Anies itu sama gitu ya. Nah, memang ya saat ini ya, suka atau tidak suka ya, kecenderungan publik untuk AHY dipasangkan dengan Anies itu ya kecenderungan lebih besar ya, meskipun ya faktor untuk memenangkan untuk suara di Jawa Timur itu ya belum bisa dipastikan 100% ya. Jadi memang kesenangan para pemilih yang sudah tergambar di depan itu memang lebih condong kepada popularitas ya, dan juga cocokisasi gitu ya. Kalau kita melihat Anies ya, dengan persepsi perubahan yang dibawanya ya, disandingkan dengan AHY yang saat ini juga mempunyai ya, meskipun belum mempunyai banyak pengalaman dalam hal administrasi pemerintah, tetapi ya popularitas ya, pilihan dari faktor popularitas ya menjadi faktor yang lebih dominan daripada kapasitas untuk memerintah ya, atau capacity to govern ya, menyatukan pengalaman yang dalam pemerintahan yang nanti bisa terbentuk sendiri. Jadi memang dengan belum diumumkannya Anies dengan siapa yang akan jadikan
bacawa presnya ini juga akan bisa menjadi satu faktor ya, bisa ya bisa tidak ya, segera atau tidak segera untuk segera diumumkan ya, tergantung saat ini yang kita ketahui bersama setiap kontestan baik itu capres dan baca pres pasti akan ada penjagalan ataupun dalam tanda kutip bully yang akan terus menjadi hal yang biasa dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi Pilpres 2024 yang semakin panas ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.